dan bahagia buat kita semua. Saya Eli Kasih Sembiring, CGP Angkatan 8, akan melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Marlina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Marlina Berusung Bakti. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Brastagi. Saya mengampu pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 dan kelas 9. Terima kasih. Selamat pagi Bu Marlina. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Ibu apa kabar? Saya juga sangat baik Bu. Bolehkah saya meminta waktu Ibu untuk berbincang-bincang? Baik Bu. Terima kasih Bu, saya ingin melakukan supervisi akademik di dalam kelas Ibu. Adapun tujuan saya adalah untuk melihat, mengetahui, dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Tetapi sebelumnya kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam mengajar. Baik Bu, silakan Bu, dengan senang hati. Nah, pertanyaan pertama Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran di materi ini yaitu agar peserta didik bisa membedakan kegiatan dalam 3 fase waktu. Pada saat ini, pada masa lampau, dan juga pada masa yang akan datang. Saya juga membuat tujuan agar peserta didik bisa memahami tata bahasa, serta juga bisa menuangkannya dalam bentuk kalimat, dan juga bisa mengetahui perubahan kata kerja dari ketiga fase itu. Baik Bu, dari penjelasan Ibu, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ada 3 ya Bu. Iya. Jika demikian, bagaimana area pengembangan yang Ibu capai? Yang dalam materi ini yang ingin saya kembangkan yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilannya, dimana nanti peserta didik ini benar-benar bisa membedakan 3 fase itu dan juga bisa memahami tata bahasanya dan juga bisa menuangkannya dalam bentuk-bentuk kalimat. Baiklah Bu, berarti ada 2 area pengembangan ya Bu yang mau Ibu capai, yaitu pengetahuan dan keterampilan Iya. peserta didik ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Oke Bu, saya juga ingin mengetahui ya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu buat di dalam kelas. Artinya, strategi apa yang akan Ibu persiapkan dalam proses pembelajaran nantinya Bu? Strategi yang sudah saya persiapkan dalam pembelajaran ini, saya mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar, dan juga profil belajar murid, di mana nanti saya akan memetakan terlebih dahulu kebutuhan para peserta didik menjadi audio, visual, dan juga kinestetik. Dalam audio nanti saya akan mempersiapkan beberapa rekaman-rekaman, kemudian visual, nanti beberapa gambar, dan juga kinestetik. Saya akan membuat beberapa praktek, nanti akan terintegrasi dan akan diintegrasikan dalam sosial dan emosional itu. Baik Bu, bagus sekali Bu. Kalau begitu model pembelajaran yang bagaimana Ibu lakukan dan metode pembelajaran yang bagaimana pula yang Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Model pembelajarannya untuk pembelajaran yang akan datang ini yaitu PBL Bu, Problem Based Learning. Kemudian akan menggunakan metode kooperatif, nanti akan ada diskusi, akan ada tanya jawab, dan juga akan ada penugasan. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, kalau begitu Bu, medianya bagaimana ya Bu? Nanti medianya berupa gambar-gambar untuk yang visual, kemudian ada rekaman-rekaman suara, dan berikutnya nanti ada beberapa LKPD Bu. Oke Bu, baik Bu. Kira-kira kapan Ibu melaksanakan pembelajaran referensi di kelas Ibu? Ini akan saya laksanakan minggu depan pada hari Rabu, jam pertama dan kedua, itu nanti di kelas 93 Bu. Baiklah Bu, saya akan hadir dan melihat Ibu untuk mensupervisi Ibu di waktu yang sudah Ibu tentukan di hari Rabu les 1-2 kelas 93. Setelah saya melakukan supervisi di kelas Ibu, maka kita juga nantinya akan melanjutkan percakapan ini yang disebut dengan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Bu. Oke, baik. Dari hasil percakapan kita ini, bagaimana perasaan Ibu? Tentunya senang. Saya nanti akan lebih banyak belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi.
akan dikembangkan untuk berikutnya lagi. Oke, baiklah Bu. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesediaan Ibu dalam dialog kita hari ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Morning. Oke, satu orang maju ke depan bawa kita kalian. Kira siapa? Baca dulu. Before we start our lesson, let's pray together. Our Father in heaven, thank you for you. Bless and mercy. Today we want to start our lesson. Please bless us, make us understand. Teach it out. Thanks the Lord. Amen. Oke, sit down please. Silakan duduk. Nah, let's continue our lesson. Mari kita lanjutkan pelajaran ikan Ezekiel lagi ngapain ya? And look at your friends in the yard. Coba lihat beberapa orang di halaman. Sedang ngapain mereka di sana? Oh, kena hukum, mompa, segala macam. Oke, berikutnya. Sekarang perhatikan kamu semuanya. Sedang apa kamu sekarang ini? Sedang hidup, sedang apa lagi? Sedang ngapain? Oh, sedang belajar. Siapa yang sedang belajar? Raise your hand, angkat tangannya. Yang merasa dirinya sedang belajar, coba angkat tangannya. Yang merasa dirinya sedang belajar di sekarang ini, coba angkat tangan belajar. Baik. Now, hari ini kita mau belajar. Look at your book chapter 5. Open page 79. Ya, chapter 79, halaman 79. Everybody is in the middle of something. Perhatikan dulu ke depan. Kalau kelas 1 dulu kamu ada belajar, kalau kamu tidak lupa ya, ada yang namanya simple present tense. Menceritakan kejadian yang berulang-ulang dilakukan setiap harinya. Kemudian ketika kamu kelas 8, kamu ada belajar yang namanya past tense. Kalimat yang dipelajari yang menceritakan kejadian di masa lampau. Masa lampau itu bukan hanya 2 juta tahun yang lalu, tapi mulai detik ini ke belakang itu namanya masa lampau. Mungkin sebagian masih ingat ya. Namanya dulu past tense, menggunakan kata kerja kedua. Today, hari ini kita mau belajar dari chapter 5 itu. Everybody is always in the middle of something. Setiap orang kalau masih hidup selalu dalam keadaan sedang mengerjakan sesuatu. Kalau masih hidup, saya tadi, kamu bilang lagi ngapain? Sekarang ini, berdiri. Sekarang ini, kita memakai kalimat yang sedang dipelajari pada saat sekarang. Hari ini kita mau belajar yang namanya present continuous tense. Ulangi apa namanya? Present continuous tense. Ben tulis dulu judulnya di sini. Present continuous tense. Oke. Present continuous tense itu menggunakan kalimat yang menceritakan kejadian yang sedang terjadi pada saat sekarang. Siapa yang bisa membuat bahasa Inggrisnya ke depan? Kami sedang belajar sekarang. Coba. Kita belum mempelajarinya, tapi siapa kira-kira yang bisa membuat kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Yang bisa coba. Kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Oke, yuk. Kita tidak hapus buat contoh ini ya. Kita tidak hapus, nanti kita mau perbaiki. Kita perhatikan dulu. Jadi
continuous tense itu ada 4 ciri-cirinya. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, present continuous tense itu dia menceritakan kejadian yang terjadi pada saat ini. Pada saat ini. Ini ciri-cirinya yang pertama, menceritakan kejadian yang terjadi pada saat ini. Sekarang ini kita lagi ngapain? Orang tuamu lagi ngapain? Ibu kepala sekolah kita lagi ngapain? Bapak MTS itu lagi ngapain? Kakak adik kita lagi ngapain? Berikutnya ciri-cirinya lagi, dia menggunakan kata kerja, menggunakan kata kerja atau verb ing. Kata kerjanya ditambah dengan ing. Ciri-ciri berikutnya lagi menggunakan to be, is, am, are. Kejadian yang terjadi pada saat ini menggunakan kata kerja verb ing, kemudian menggunakan to be, kemudian dia sedang terjadi namanya. Maksudnya di sini sedang melakukan, ada kemajuannya, ada maksudnya di sini in progress, dia maksudnya. Jadi sekarang coba kamu perhatikan. We are study English now. Kemudian MST, we are study English now. Kita belum tahu ini bagaimana sebenarnya rumus kalimatnya. Tapi dengan ciri-ciri yang ini, kira-kira kalimat yang sudah ditulis temanmu itu benar atau salah dulu? Di mana kesalahannya yang pertama? Di dalam kata kerjanya. Tidak ditambah dengan ing. Tapi jangan dulu kita hapus. Ada rumus kalimat untuk membuat present continuous tense ini. Rumus kalimatnya ada subjek ditambah dengan to be, kemudian ditambah dengan verb ing. Kalau memungkinkan ada objek atau komplement. Ini dia. Nah, mari kita perhatikan dulu. To be, is, am, are. Pernah kita mendengar to be, is, am, are ini kan? Pernah ya? Kalau misalnya saya tambahkan di sini subjek I, you, they, we, she, he, dan it. Saya bagikan menjadi 3 bagian. Siapa yang bisa menuliskan to be mana yang digunakan untuk ketiga bagian itu? Oke, maju ke depan. Give applause, beri tepuk tangan. I itu to be-nya am. I itu siapa aja? Saya. You, they, we itu to be-nya are. You itu siapa aja? Kamu. Kita. Mereka. Kemudian she, he, it. She itu siapa? Semua yang perempuan ini. Saya termasuk. He itu siapa? Semua yang laki-laki. It itu apa? Benda, binatang, kalau dia tunggal. To be-nya is. Kemudian dia menggunakan verb ing. Verb ing. Verb tadi artinya kata. Verb itu kata kerja. Plus ing. Example.
Cook, misalnya. Menjadi apa? Oh, cooking. What is cook? Di English now. Di manalah yang harus diperbaiki di kalimat yang pertama ini? Coba diperbaiki, siapa yang bisa? Maju ke depan. Ayo, silakan. Oke. Alright, we are studying English now. Kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Now itu artinya sekarang ya, nah. And then number 2, kalimat nomor 2. MST, kemudian ditambahkannya dengan we are studying English now katanya. Ini masih kurang tepat. MST. Kira-kira MST itu to-be-nya yang mana? Siapa yang tahu? Silakan ke depan tuliskan. Oke, Adisa. MST itu to-be-nya yang mana? Kalau tadi dibuat are tidak tepat. To-be-nya yang mana? Oke. Kita lihat yang dilakukan si Anissa. MST si is. Perlu kita tambahkan si lagi? Hapuskah ini? Oke. MST is. Kemudian bagaimana dengan mengajar? Kalau belajar tadi study, mengajar apa? Teach. Kemudian teach-nya ditambah dengan silakan maju ke depan, siapa yang bisa mengubahnya menjadi kata kerja yang tepat. Oke, silakan duduk. Give applause to Grace. Is teaching English now. Jadi kalau ada kata kerja tambahin itu menyatakan yang sedang terjadi pada saat ini, pada saat sekarang. Sekarang saya ini I'm teaching English. Saya sedang mengajar bahasa Inggris. We are studying English. Kami sedang belajar bahasa Inggris. Coba sekarang dalam secara pribadi dulu, nanti kita ada kerja kelompok. Coba perhatikan kata kerja yang ada di dalam kurung setiap soal ini. Kamu ubah dia menjadi bentuk kata kerja plus ing atau kata kerja yang menunjukkan kejadian yang sedang terjadi pada saat ini. Dalam waktu yang terjadi pada saat ini. Tambahkan to be-nya, kemudian ubah menjadi verb ing. Perhatikan catatan yang ada di depan. Coba raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mulai dari kamu. Yuk, Zahra. Terapis, maju ke depan. Dengarkan Zahra, listen to your friends. Dengarkan temannya. Kemudian perhatikan gambarnya. Apa yang sedang mereka lakukan?
Bacakan jawaban kamu. Number 1, they are playing football. They are playing football. Benar? Oke, apa artinya itu? Benar? Mereka bermain bola. Sedang bermain bola. Oke. Silakan. Skill ya. Gelbi. We are making a snowman. We are making snowman. Benar atau salah? Benar. Apa itu artinya, Nak? Snowman apa? Coba mulai. Kami sedang membuat boneka salju. Oke, tepuk tangan untuk semua yang laki-laki. Itulah kata kerja yang terjadi pada saat sekarang. Kata kerjanya ditambah dengan ing. Itu kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Oke, sekarang dalam kelompok. Tadi kan perorangan. Sekarang dalam kelompok, coba kamu perhatikan gambar yang saya bagi ini. Kerjakan nanti dalam kelompok. Perhatikan gambar yang dibagi. Perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kemudian tuliskan kira-kira apa yang sedang mereka kerjakan dengan kalimat present continuous tense. Satu kelompok, satu kertas saya bagikan. Diskusikan. Setelah saya bagikan, dengarkan perintahnya ya. Perhatikan gambarnya. Look at the pictures carefully. Perhatikan gambarnya secara perlahan-lahan. Hati-hati lihat gambarnya. Kemudian, what are they doing? Apa yang mereka lakukan? Ada berapa orang di gambar itu? Coba perhatikan gambarnya, Nak. Ada berapa nama di situ? 5. Ulangilah sekali lagi, ada berapa? Oh, ada 5 manusia, 1 hewan. Kalau hewan seekor, itu kata gantinya sama dengan apa tadi? Oke, tapi kebetulan dia ada namanya. Anjingnya itu namanya siapa? Usel. Oke. Sudah? Buat kalimat dalam present continuous tense seperti tugas kamu yang pertama tadi. Pilih 5 saja di antara 6 nama yang ada di situ. Pilih 5 saja. Boleh kau pilih Evan, Cindy, Grandma Sue, Baby Ben, kemudian Ned, atau Baby Ben, Grandma Sue, Usel, Ben, and Cindy. Up to you, terserah kamu. Kerjakan di kelompok. Tuliskan di bawahnya. Nanti masing-masing kelompok membacakan jawabannya ke depan. Pilih 5. Dengarkan ya, dengarkan temannya yang sedang di depan. Dengarkan temannya yang sedang di depan. Oke, lihat posisinya lah. Kembali sini. Bisa temannya. Very lovely, yang keras. Cindy is talking now. Usel is eating now. Grandma is drinking a cup tea now. Number 4, Baby Ben is ringing a bell now. Number 5, Dad is pouring coffee to cup now. Dad is pouring 2 cups now. Daddy dia mana? Dad is pouring 2 cups now. Apa itu artinya? Dad is pouring coffee to Apa itu artinya?
menuangkan kopi ke Sekarang ayah sedang menuangkan kopi ke cangkir sekarang. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan kalian? Oke. Patrick, apa menuang? Menuang. Gerakan ya Sola. Grup 5. Oke, grup 5. Grup 5. Daddy is. Ulangi. Hello. Oh, ada yang baru. Dad is making a cup of coffee. Kalau tadi di sini Dad is pouring coffee to a cup. Kalau ini Dad is making a cup of coffee. Apa itu artinya? Ayah sedang membuat secangkir kopi. Oke, good. Bagus. Tepuk tangan. Oke, Kamis. Group 6. Give applause for the last group. Jadi kita mencoba yang terakhir. Baiklah. We're studying. Udah? Paham itu? Saya ulang dulu. Karena ini mesti percobaan. Dia bilang tadi apa bahasa Indonesianya? Kami sedang belajar. Kamu kemudian diucapkan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itulah yang kau tulis. Tapi bahasa Indonesianya itu membantu kamu untuk menulis jawaban yang benar. Ayo. We're studying. We're studying. Ya. Yes. Kami sedang belajar. We're studying. We're studying. Saya Sudah pertama ya. Nanti saya ulangi lagi. Nomor 2. Yang kedua. We're studying. Nomor 3. Saya sedang bermain sepak bola. I'm playing football. I'm playing football. Set. Football. Ya. Football game. Kelima itu saya ulangi lagi sampai 3 kali. Listen carefully, dengarkan baik-baik. Kami sedang belajar. We're studying. We're studying. Saya Victor Alcendrino itu kalau di samping Anastasia salah Anastasia ini katanya. Kalian mungkin belum sampai ke ini dulu. Number 2. Nomor 2 ya. Saya sedang bermain sepak bola. I'm playing football. I'm playing football. Saya sedang memasak. I'm cooking. I'm cooking. Sudah berapa soal itu saya ulangi? 3 Mem. 2 lah. Kami sedang belajar. We're studying. We're studying. Nomor 1. Sudah nomor 1. Nomor 2. Saya sedang bermain sepak bola. I'm playing football. I'm playing football. Sudah. Sekarang nomor 3. Saya sedang memasak.
I am cooking. I am cooking. Jangan kan sama Mereka berubah berenang. They are swimming. They are swimming. Saya sedang melukis. I am painting. I am painting. udah mem. Sudah dengar semuanya? Ayo, perhatikan semua jawabannya. Ini juga kerja kelompok. Tuliskan di bawah tugas yang tadi. Kelima kalimat yang sudah kamu dengar. Yang saya minta ke depan laki-laki berarti nanti dia hiana. Kalau misalnya saya minta nanti dia perempuan berarti nanti subjeknya apa? Si. Kalau nanti tiba-tiba saya minta sekali 2 orang maju ke depan berarti nanti subjeknya apa? Ada 2 orang. Ada 2 orang di depan. Lebih dari 1 orang di depan. Berarti sama dengan D. Ya. Kita bagi kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ingat nama kelompok kamu. Kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8. Ini kelompok berapa? 4. Ini kelompok berapa? Yang di ujung kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Yang di ujung sana? Oke, bagus. Kita awali dari kelompok 8. Maju kamu 1 orang. Lina, kalian. Perhatikan apa yang dilakukan Linda. Ya. Kemudian ini cuma sebentar ya. Hanya sebentar dia memperagakan. Kamu langsung buat number 1. Apa? Nanti kamu buat berdiskusi ke dalam bahasa Inggris. Okay, sit down. Thank you. Dan Oke, praktekkan di dia. Berulang-ulang. Oke, silakan. Sudah apa dia? Oke, praktekkan berulang-ulang. Jangan serius lah. Ingat ya. Oke, silakan duduk. Membaca Quran, membaca. Boleh pakai bahan? Boleh. Ditunggu lah halamannya. Oke, sit down. Dari kelompok 2 kemarin. Jangan bicara ya. Oke, silakan dilihat. Oke, silakan. Baik, yang 8 orang yang maju tadi sudah kamu tahu apa yang sedang dia lakukan masing-masing. Nah, kamu masih ingat siapa yang maju tadi, laki-laki atau perempuan ya? Nah, kemudian sekarang coba berdiskusi di kelompok masing-masing.
berdiskusi kalian, buat dia dalam bentuk kalian present continuous tense. Silakan, saya kasih waktu 10 menit mengerjakan. Di satu kertas saya. Lihat saya berumur. Dengar kalian nomor 1. Lebih keras. Dia sedang menulis. He is reading. She is writing, number 1. Benar? She is writing. Oke, itu number 1. Tadi yang pertama menulis ya. Kemudian yang kedua, baca Madalika. Dia sedang menelpon. She is on the phone. She is on the phone katanya. Dia sedang menelepon. Ada jawaban yang lain. Coba Jadrina yang keras suaranya nak. Mia is calling. Mia is calling atau she is calling. Yang ketiga, Dia sedang menyetir mobil. He is driving the car. she is atau he is. Nomor 3 tadi, he is driving a car. Good. Dia sedang menyetir mobil. Number 4. Dia sedang membaca buku. He is reading a book. He is reading a book. Benar? Benar? Membaca tadi ya. Number 5. Dia sedang menulis di papan tulis. He is writing on the blackboard. She is writing on the blackboard. Itu benar. Tapi selain mengajar tadi kira-kira selain menulis kira-kira apa jawabannya coba? Sedang mengajar lebih tepat. Coba tadi kamu lihat temanmu praktekkan dia sedang menulis. Number 6. Dia sedang makan. He is eating. He is eating. He is eating. Dia sedang makan. Siapa tadi yang sedang makan tadi? Dean. Number 7. Dia sedang memancing. He is busy. She is fishing. Dia sedang memancing. Number 8, the last number. Dia sedang mencuci piring. He is washing dishes. Bagus. She is washing the dishes. Jadi piringnya itu banyak, makanya the dishes. Itu jawabannya. Siapa yang jawabannya? Tadi mereka ada salah satu ya, yang itu tidak dibuatnya. Lainnya sudah benar. Bagi yang belum benar jawabannya, diperbaiki di tugasnya. Nanti kamu kumpulkan satu lembar saja, satu kelompok. Oke, give applause to your friend. Beri tepuk tangan. Hari ini, setelah kita belajar ini, saya akan membagikan beberapa emoji di sini. Pilih salah satu. Bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Pilih salah satu aja. Coba lihat. Oke, baik. Terima kasih. Coba. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kamu semakin memahami bagaimana bentukan kerja yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, sekali lagi, sekarang ini saya lagi ngapain? Berdiri. Apa lagi? Kamu sedang ngapain? Selain itu, mereka sedang ngapain di luar sana? Olahraga, bermain. Kira-kira orang tua kita sedang ngapain? Kata kerja
pada saat sekarang. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pembelajaran ini di minggu depan. Sampai jumpa and good morning. Good morning. Selamat pagi, Bu. Untuk hari ini kunjungan yang kelima kita ada kegiatan pasca formasi. Ya. Sebelumnya Ibu sudah dibimbing oleh Ibu Delegasi untuk membuat MPP ya. Iya, Bu, sudah. Atau MPP berorganisasi. Iya. Kemudian sudah diterapkan di kelas ya. Sudah. Kelas kemarin itu Ibu dikasih banyak observasi ya. Sudah. Jadi hari ini kelanjutannya di pasca ini. Ini apa hasil dari yang sudah kita lakukan sebelumnya diobservasi, kita dibahas lagi di sini, nanti diarahkan oleh Ibu. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan pasca observasi. Oke, selamat pagi Bu Esteng. Selamat pagi, Bu. Nah, kita kemarin sudah melakukan supervisi di dalam kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan ke KSE, kompetensi sosial dan emosional. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu, bagaimana tanggapan Ibu, perasaan Ibu ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Iya, karena memang pasti lebih mudah. Walaupun awalnya kita harus mempersiapkan beberapa hal, karena memang kita di pembelajaran diferensiasi kan kemarin yang diterangkan kita sebelumnya dulu kita petakan dulu kan anak-anak apakah mereka itu cara belajarnya itu belajarnya kinestetik, audio, visual dan sebagainya. Jadi tapi setelah dilakukan itu di kelas, akhirnya semua siswa bisa terlibat dalam pembelajaran itu. Kalau misalnya sebelumnya tidak menggunakan metode itu, beberapa siswa yang memang kalau misalnya satu metode seperti biasa saya buat, ada kadang dikerjakan tidak selesai. Tapi dengan sistem kemarin itu kan ada banyak metode, artinya banyak bahan juga, ada gambar, ada suara juga di bagian akhirnya semuanya bisa terlibat gitu. Jadi seperti itulah yang saya rasakan. Berarti dengan menggunakan FPP berorganisasi ini, semua siswa aktif ya Bu ya, kreatif di dalam mengambil bagian setiap kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam. Memang saya lihat pun semua siswanya aktif di dalam, tidak ada yang main-main gitu ya Bu. Nah, di dalam pelaksanaan proses pembelajaran diferensiasi itu, apakah Ibu memiliki kendala? Pastilah karena masih awal-awal, tapi karena udah dibimbing sama Ibu, terus diberikan gambaran-gambaran, memang kan dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada kemarin diterangkan ada ini dia termasuk diferensiasi konten gitu. Baru ini ada diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi produk. Cuman kadang-kadang dalam materi saya bisa jadi nggak ada produknya, tapi kemarin Ibu bilang minimal ada 2 diferensiasi di situ, produk atau produk dan konten ataupun konten sama proses gitu. Jadi memang meskipun hampir punya kesamaan dengan yang lama kegiatan pembelajarannya, tapi itu mungkin itu jadinya lebih yang ini dia prosesnya, tapi memang kontennya itu harus ada karena kita harus Ibu bilang kita harus juga memaparkan kepada siswa tujuan pembelajaran kita apa gitu. Jadi itu termasuk diferensiasi konten. Jadi karena kita bisa memberikan tujuan kita sama anak-anak, jadi kita udah tahu mau menuju kemana ke pelajaran ini. Ya, benar. Jadi dengan demikian apa yang Ibu lakukan nanti sebagai tindak lanjut ke depannya? Berarti Ibu melakukan diferensiasi setiap memberikan proses pembelajaran di kelas,
atau bagaimana? Iya, jadi kan kemarin saya kan sempat juga ditanya kepada ibu apakah pemetaan ini kapan dilakukan gitu kan, pemetaan pembelajaran ini kapan dilakukan di awal gitu, biar kita tahu anak-anak ini berapa aja mereka yang kinestetik, berapa aja yang visual gitu. Jadi setelah itu nanti memang kedepannya juga maunya di kelas-kelas yang intinya ada memang agak-agak bukan rawan tapi ada yang memang kurang berminat, kadang-kadang sekarang pelajaran saya kayaknya ini harus banyak dilakukan supaya kalau di kelas yang mungkin memang rata-rata pintar bisa jadi nggak seperti itu kali itu boleh, tapi yang memang kurang minat dalam waktu itu kayaknya harus itu dilakukan supaya semua terlibat, semua anak-anak bisa belajar gitu, bukan yang awalnya pintar-pintar tapi yang nggak tahu hanya memang tapi gini dia ibu juga mengatakan bukan setiap harus belajar harus kita lakukan apa itu namanya pemetaan gitu dengan bahan-bahan kita yang sudah kita persiapkan, ini ada gambar, ini ada video, apa namanya secara tidak langsung nanti sudah terjadi dari proses diferensiasi. Jadi memang harus banyak persiapan gitu ya. Jadi untuk media-media yang Iya. sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Iya. Nah itu juga dapat membantu guru ya Bu Iya. dalam meningkatkan proses pembelajaran di kelas karena jauh hari sebelumnya sudah ada persiapan yang dilakukan oleh guru tersebut saat mau masuk ke dalam kelas. Iya. Oke Bu Mardina, terima kasih atas partisipasi Ibu di dalam melakukan supervisi di kelas, dalam pra observasi dan pasca observasi pada hari ini. Terima kasih ya Bu Mardina. Oke.